lo dipromosikan itu belum tentu kabar baik. Apalagi kalau lo gak punya kesiapan. Lo cuma seneng, dream job gue dan terus gue dipromosikan. No! Kita kasih solusi. Wede merah. Ingin menyambut kemenangan Indonesia masuk final gue nih. Ya kita kan optimis aja. Ini kan tayang hari Ahad nih kita nih. Iya. Oke. Iya. Nah ini kan hari Senin malam kemarin kan Indonesia. Aduh gue nggak bisa prediksi lagi kan kita syuting sekarang hari Senin ya. Aduh ya udahlah. Insya Allah masuk kepilih sama Jepang. Lawannya Jepang Insya Allah. Bismillah. Tuh gue merah. Kita lihat. Jadi ini bukan representasi warna partai atau yang lain PSI. S-nya tuh solidaritas gitu bukan ya? Hey, Anda jangan sembarangan. Bukan. Atau PDIP. Saya makanya aku lihat rada kontras. Biasanya saudara Dery itu nggak pakai yang kontras. Ada pesan tertentu yang mau disampaikan. Oh, tunggu. Pasti kamu dapat promosi. Ya iyalah sesuai dengan aku tuh nggak terlibat. Coach, aku tuh nggak ngurusin partai-partai. Tahu nggak nih S-nya apa? Apa? Sandiaga Uno. Salah pakaian sih tuh harusnya hijau. Kan dia di merah juga. Oke, anyway. Terlalu banyak spillnya saudara-saudara. Tahu nggak S-nya apa? Apa? Subianto. Ya kan presiden gue. Ya kayak gue nyebut nama Jokowi kan boleh. Presiden gue. Aduh. Bener gak sih? Iya kan? S-nya kalau buat gue satu deh. Gue sepakat. Siapa tuh? Senang. Daripada S yang satu lagi? Apa tuh? Susah. Wow. Makanya merapat kalau kalah. Tapi gue ngelihat ya soal promo epic banget deh. Ini kan menjelang pertandingan ya. Banyak yang ikut mempromosikan pertandingannya loh. Itu dia. Jadi gini. Kemarin kan memang gue lihat ada beberapa. Ini gue dari sudutnya UMKM dulu ya. Baru nanti kita bahas mengenai poster-poster yang beredar. Ternyata. Oh, lo mau komen desain pasti kan? Iya betul. Iya kan? Cocok. Iya, selain desain, kita mulai dari banyak juga yang mengambil momen riding the wave dan lain sebagainya. Pinter sih. Dari bagi-bagi. Itu gue tangkap. Contoh. Ada satu perusahaan namanya Hairnet Studio, cukur rambut, gue pernah ngundang sini. Mohon maaf, ini kalangan milenial sama Gen Z. Gue gak tahu dan gue gak dirugikan sama ini sekali. lagi viral banget. Hairnet Studio, potong rambut 200.000 dan seterusnya. Di kalangan kita-kita. Dia akan, kalau Indonesia menang, dia kasih poster dan dia kasih video. Akan pemain timnas Indonesia cukur rambut sepuasnya sampai cucu-cucunya seumur hidup. Serius? Ada, buka aja. Cakep. Ya gue bilang ini riding the wave yang positif ya. Gue gak lagi nyinyir kemana-mana, tapi itu benar. Maksud gue keren. Jadi semua pemain timnas cukur rambut di Hairnet Studio si Iman. Karena kan tetangga gue juga kebetulan. Di belakang rumah gue tuh orangnya. Pernah gondang, dia bilang pokoknya cukur rambut gratis seumur hidup. Sampai cucu-cucunya gue tanggung. Bawa kartu keluarga aja gitu kali ya. Biar kelihatan. Kayaknya gitu tuh. Iya kan? Kayaknya gitu. Cakep sih. Ada lagi kebuli saya, ya udahlah pokoknya ada. Saya juga ikutan riding the wave juga gitu ya. Ya kita traktir sepuasnya dan seterusnya. Ada juga. Ini kemenangan yang kemarin atau kemenangan? Enggak, nanti kalau masuk final. Nanti, ya. Kalau masuk final. Oke, terus. Arif Muhammad di Payakumbuh, restoran Padangnya, dia akan kasih 100 juta. Emang kita kangen sih ya. Kayak gitu-gitu ya. Kangen ya. Iya, kangen sama kemenangan ini. Gue juga denger yang 23 pengusaha itu nyumbang 23 miliar kan. Betul. Untuk timnas kan. Ada juga sahabatnya Coach Rene dan sahabat saya juga tentunya Andre Rosiade. Wih. Beliau sahabatmu gue gak kenal. Dia gue kenal dia, tapi dia gak kenal gue. Tebak skor. 20 juta. 20 juta tebak skor berhadiah. Tuh. Macam-macam lah untuk 20 orang pemenang. Ya itu. Ini bukan judi loh ya. Kalau judi kan dia mempertaruhkan uangnya. Ini kan nggak tebak doang. Tebak-tebakan. Masih boleh lah. Kalau benar gitu kan. Banyak lah macam rupa gitu. Cara promosi macam-macam lah. Promosi di ke kantor juga rame ya. Nanti kita bahas ya promosi buat pekerjaan. Itu kan katanya kalau dipromosikan itu adalah sebuah kabar baik, kabar gembira, pencapaian dan surga dunia. Kapan lagi nih gue bisa naik jabatan nih? Kan kita baru bahas yang kemarin yang dream jobs tuh. Iya. Masih ingat ya? Yang banyak banget tuh komentar kalau bisa dilihat lucu juga tuh. Betul. Nah, terkait promo juga ternyata di kalangan pemimpin-pemimpin kita itu juga support banget, pengen banget Indonesia menang. Coba kita buka posternya. Ya bener kan tuh kita lihat. Coba posternya yang ada di narasinya Najwa Shihab nih. Coba dong.
Coba dong. Ya dia lucu banget sih. Iya coba. Yang pertama, jadi ada undangan nobar semifinal Piala Asia U23 Indonesia Uzbekistan. Itu timnasnya ya, Bro? Itu timnas lah U23. Enggak, ini Maksudnya? orang-orang yang muncul orang-orang. di tim. Iya, Lucu naturalisasi bener. juga ya. Bukan maksud gue Yang di pakai belakang kan? pakaian, yang pakai pakaian yang di depan tuh apa timnas ya? Kayak Bukan timnas dong. Bukan ya? Bukan. itu orang-orang Itu- dari Sebentar, ini apa ya? Mojokerto, men. Maksudnya? Iya, itulah pokoknya. Iya kan? Beliau siapa sih? Itulah pokoknya. Pejabat lah, kan itu kan kostum pejabat. Nobarnya. Nobar tapi nobar sama siapanya harus lebih gede daripada timnasnya. Secara desain gimana nih, Der? Yang dipromosikan, gue tanya gini, yang dipromosikan yang mana nih? Secara desain agak kurang ya. Tapi yang dipromosikan yang mana nih? Gue rada confused nih sebenarnya. Makanya ada satu fakultas di universitas namanya Desain visual. gimana caranya membuat desain yang bisa berkomunikasi secara visual. Tidak, atau maksudnya gini, lu sebenarnya clear dulu sebelum masuk ke desain sih, Der. Kayaknya dia mau dipromosiin siapa, rada bingung juga sih. Nggak, komunikasinya mana ya? Iya makanya. Ya itulah. Nah, tapi keren. Coba lah. next. Ya, jadi ini keren nih para pejabat-pejabat Next, kita nih. ya. Nah, jadi yang dilakukan jelang nobar timnas tadi kan, kalau orang biasa dia ngumpulin cemilan, tapi kalau orang coba lihat kiri pejabat, tinggal baca dari narasi nih yang posting. Pejabat pasang muka gede-gede di poster nobar, kata narasi. Kalau gue mah setuju, ini bentuk dengan kita bangga akan Indonesia. Next, muka pemainnya malah ketutupan tulisan. Mbak Nana parah banget, Mbak Nana timnya. Kalau posting, deh. Masa sih ketutupan? Oh iya benar. Iya benar sih. Iya betul. Yang nggak ketutupan muka siapa kira-kira tuh, Bro? Ya coba next. Heeh. Yang nggak ketutupan ya muka atasnya. Nah ini nobar semifinal. Ini oke lah. Tapi Masih gua, kelihatan cuman bawah. enggak. Tapi kok timnasnya cuma 7 orang. Katanya begitu. Bawahnya berjejer. Ini Ini gue bukti bahwa rada khawatir sih kalau timnas yang di bawah, men. enggak lah, bukan. Rada khawatir. Oh, Udah nggak iya, bisa lari, iya, men. iya. Udah nggak bisa lari, usianya segue kayaknya. Ternyata beliau itu bukan timnas, coach. Aduh. Ini Pak Depok tuh gubernur apa wali kota sih? Depok ya wali kota lah. Gubernur lah. Wali kota, maksud gubernur Depok. Gubernurnya di Jawa Gimana Barat ya? sih? Iya, Gue jelek banget ya Iya, geografi gue. bikin malu. Enggak, ya bener-bener gubernurnya Jawa Barat. Iya. Pak Ridwan Kamil. Iya. Itu wali kota Depok Kan tadi. udah kayaknya. diganti tapi kan PJS kan sekarang mesti. Oh iya. Ya. Lanjut. Ini juga muka pemainnya malah ketutupan objek. Emang iya? Oh iya bener. Indonesia Uzbekistan. Lu kenapa sih coach, ini wali kota Bandar Lampung maksudnya loh. gini, berhasil banget mempromosikan dirinya. Mulutnya. Wali kota Bandar Lampung, Ibu Haja siapa tadi tuh? Itu maksudnya ngasih tahu bahwa kami mengundang warga Lampung dan sekitarnya. Iya, makanya gua- Lah kalau muka Ibu Wali kotanya ketutupan, kita masyarakat gua- nggak percaya nih undangan dari Ini beliau. nobar sama siapa gitu ya, bener juga. Iya, kita Bener. harus proven bahwa ternyata bener, ini gua- undangan terbuka dari Ibu Gue Wali. sama sekali nggak menyangkal, cuman gue melihat keberhasilan mempromosikan dirinya itu bagus banget sih menurut Iya, gue. biar warga Dan Lampung kan ini tuh tahu. momennya. Iya, momen Iya, bola. kalau lo betul. promosi diri lo tapi nggak ada konteksnya, kan ini konteksnya nobar. Iya, Iya kan, betul. Ada timnas yang lagi mentas kan. Iya. Ya gue ikutan aja sekalian kan, cakep. Bukan ikutan, nih ngasih tahu bahwa kayak ayo kita dukung. Tadi Ibu Wali begitu. Dan gue ikutan sekalian lah gitu kan. Iya betul. Nah, ini bagus nih. Nah, ini baru pemain dan pelatih aja. Tapi sebentar, apa sih sebentarnya? Lihat yang lain sih. Loh, ini ngasih posternya mah nggak paham desain dia. Ini ngasih tahu bikin poster yang berkomunikasi secara visual biar PJ Gubernur Jawa Timur. Gue jujur pengen denger lo mau ngomong apa sih. Bukan, ini tuh PJ Gubernur Jawa Timur, Pak Gub nih, Main bola. olahragawan fit. Ngasih tahu bahwa kayak ayo aku juga olahraga loh tuh. Ngasih tahu bahwa ternyata warga Jawa Timur, hayo kita harus sehat. Kontekstual banget sih sama nobar. Iya kan biar gini nih. Jadi nobarnya lari bareng gitu. Warga Jawa Timur. Bahwa ternyata mensana en corpore sano loh. Iya kan?
pemainnya ini tapi lucu banget sih. Ini kreatif yang paling kreatif itu keren, sih. keren. Pokoknya kita lihat ya Indonesia menghadapi Uzbekistan. Terkait promo-mempromo kita bahas. Kenapa kita mulai dari poster-poster yang beredar? Ternyata ini ada hubungannya dengan pembahasan setiap di coach kasih solusi terkait karir, ya kan, karyawan. Bridging kan Yoi. sama kalau yang lain kan riding the wave. Emang kita nggak boleh riding the Iya, wave. benar. Judulnya juga kita harus tulis U23 nih Dim, nih harus dong. Promosikan U23 gitu kan, biarpun apapun yang terjadi, belajar dari para pejabat kita. Ya, Yeay, keren. bener kan? Tapi sejatinya gini, kalau mau dipromosikan mesti clear yang dipromosikan apa. Maaf, contoh-contoh tadi kalau dari secara karir menurut gue ada problem besar. Kok problem? Problemnya yang dipromosikan apa? Coba kita cek dulu ya. Iya Coba, kan? gue penasaran deh tadi. Yang lu promosikan apa? PJ Gubernur Jatim siapa sih? Tadi Pak siapa tuh? Maksudnya gue pengen ikutan. Gue mau nanya beliau olahraganya di mana nge-gym ya, Masya Allah. PJ Gubernur Jawa Timur Pak Adi Karyono. Ternyata Itu aja kamu iya. harus nyari ya. Top of mind banget ya beliau ya. Makanya Iya. butuh nobar kan. Coba Wali Kota Depok. Ya kan tadi kan beliau juga Masya Allah nih. Wali Kota Depok Siapa? Pak Nurul Mahmudi Ismail. Ini apa S-nya? Apa? Ada S dalam Sejahtera. kata Ismail. Masya Allah. Karena kan saya masuk ke Depok, Iya sih, Cibuburnya. Setuju. Masya Allah. Oke, Coach. Terkait promosi jabatan, gue sih setuju dong. Harusnya bagus dong. Orang terkait dipromosikan. Lah kok enggak sih? Ini ada problemnya tuh gini. Banyak perusahaan mempromosikan dan orang yang dipromosikan gagal memahami konteks promosi itu sendiri. Loh, bukan. Dia tuh dipromosikan jabatannya karena apa? Karena dia sukses memenuhi target biar dia naik jadi manajer, Gue jadi lengkapin ya. direktur. Rata-rata suksesnya pasti dipromosikan karena sukses di pekerjaan sebelumnya. Lah memang Kan iya. nggak mungkin kan sukses di pekerjaan yang akan datang. Tapi jaminan apa lo dipromosikan di pekerjaan yang sebelumnya bakal juga sukses di pekerjaan yang akan datang. Ada yang menarik. Kalau lo sebelumnya istilahnya kalau di dunia pekerjaan tuh lo individual contributor. Individual contributor tuh gini. Lo tuh semi-semi individual contributor. Karena kasih solusi dari kasih solusi. Oke. Itu individual contributor. Tapi lo tetap butuh remah-remah momogi, betul nggak? Yang ada lagi duduk di situ, satu di bawah yang kadang-kadang nggak berguna itu, betul Ada kan? betul Ya Dimas kan? tuh. Ada yang di luar yang kemudian mesti ngedit. Bahkan individual contributor pun ternyata bergantung pada yang lain. Tapi kalau lo kemudian misalnya lo cuman podcaster doang, lo dipromosikan untuk mengelola satu segmen. Dan artinya lo harus ngelit beberapa orang lain. Lah selama ini kerjaan lo cuman membawa diri lo. Pekerjaan lo selama ini cuman membuat diri lo berhasil. Sekarang lo kudu bikin orang lain juga sukses. Gimana? Oke. Tapi berarti kita nggak boleh ngambil peluang gitu ketika Bukan. Gue justru mengatakan begini. Promosi itu baik, tapi jangan hanya dilihat baiknya saja. Lo juga harus melihat di balik itu ada PR yang harus lo emban. Kayak waktu kita pembahasan tentang dream job, orang kan udah senang banget sama dream jobnya. Saking dia seneng, karena kalau udah suka kan energinya berlipat ganda kan. Iya. Lo nggak ada capeknya, lo di situ berhari-hari nggak ngerasa. Terus lo dibilang sama bos lo, kamu keren, kamu naik sekarang. Tapi bosnya nggak pernah mikirin, nih anak sebelumnya nggak pernah ngelit orang, dan sekarang dia harus ngelit orang. Dan anak itu kan gini, weh, gue akan melakukan lebih banyak pekerjaan yang gue demen ini. Enggak, ternyata aktivitas yang lo demen ini terjadi karena saat ini. Pada saat lo ngelit orang, tugas lo mayoritas adalah ketemu orang, ngurus anak buah lo. Gue ngerti. Ini coba untuk sama-sama belajar dan gue pengen bongkar internal gue ya untuk diambil pelajarannya nih teman-teman. Ini catat nih. Jadi gue rasa ini adalah ada hal yang boleh dibuka di depan khalayak ramai di dalam PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Ada halnya yang nggak boleh gitu. Tapi gue rasa ini kayaknya untuk dijadikan pelajaran masih oke. Right. Mungkin Dimas tahu karena waktu itu Dimas mengawali dan membersamai Kasih Solusi dari awal gitu ya. Waktu itu di bulan-bulan awal gue sempat bentuk tim kreatif waktu itu. Berarti tim kreatifnya waktu itu gue ada di divisi itu ada graphic designer, ada video editor, ada content planner gitu kan, dan ada satu leadnya lah, creative lead kita namakan. Oke. Nah di saat itu jujur ketika gue bangun perusahaan ini, gue nggak langsung ngambil level-level yang leadernya karena pasti cost dan seterusnya. Oke. Gue bilang
kayaknya gue grooming aja deh. Yang fresh graduate semua, habis fresh graduate habis itu gue pindah ke atas. Tapi pada kenyataannya memang ternyata dibutuhkan sambil jalan, dan gue coba kayak profiling dan grooming dari 4 orang ini, ada yang gue jadikan 1 lead. Oke? 4 atau 3 lah gitu. Nah waktu itu gue tunjuk Aldan. Ini gue buka karena Aldan juga kerap kali jadi bahan guyonan kami juga. Gitu. Remah-remah Momogi bernama Aldan. Iya betul. Kita nggak harus sebut namanya ALDN kan. Itu udah dong, udah ketahuan. Udah ketahuan banget. Nah, waktu itu Aldan, Diki video editor, Lutfi graphic designer, Aldan content planner. Harus ada yang ngelit dong. Kalau nggak nih arahnya nih ngalur ngidul kan. Syuting. Nah, akhirnya gue tunjuk kayaknya nih Aldan deh. Alhamdulillah kayak baru beberapa hari atau berapa minggu, tiba-tiba, Pak, saya nggak sanggup. Ah itu dia. Oh gitulah. Justru gue malah nyamalu nih coach. Berarti dari guanya udah salah. Aldan memang iya kan juga mungkin juga salah. Jalanlah. Kalau nggak salah seminggu kali ya. Cepet banget ya Dan ya. Lupa deh. Tiba-tiba waktu itu iya kita ada satu lah kayak semacam insentif tipis-tipis lah karena dia jadi lead kan. Dia sampai ngomong nggak apa-apa Pak. Turunin lagi aja Pak. Iya. Karena saya nggak sanggup Pak. Saya mikir juga kan, ya juga kayaknya salah orang gitu. Akhirnya dia turun. Itu gimana ya jadinya ya? Gue ngeliat gini, itu kan namanya positive bias ya, di false positive lah. Lo punya keyakinan bahwa dia mampu, tapi kan problemnya dia punya keyakinan itu nggak? Nomor 1, iya kan? Lo sebagai leader pendekatan lo tuh namanya intuitif. Kenapa? Karena lo ngeliat mungkin dia tinggi gitu ya. Dan gue kalau ngomong gini tentunya dengan kekesalan gitu. Karena gue juga gak tinggi. Dan biasanya orang-orang tinggi itu selalu ada false positive. Kenapa? Oh leader. Karena tinggi doang. Pernah kita bahas tuh ya. Iya kan? Waktu itu kita pernah bahas ya. Iya. Kenapa rata-rata leader tuh orang-orang tinggi-tinggi. Orang tinggi, laki. Iya kan? Terus yang good pandai looking. berkata-kata. Good looking itu kan relatif. Di antara yang ada busuk lebih nggak busuk biasanya dia gitu kan. Gue pernah duga gitu tuh. Brengsek kan. Iya kan. Akhirnya lo sangat manusiawi memilih atas dasar intuisi. Tapi intuisi bisa benar, bisa salah. That's the problem with intuition, 50-50. Betul ya? Ya, ada orang yang bilang gue gak pernah salah, bokis gitu kan, bohong aja. Tapi yang lo lakukan tidak salah memberikan kepercayaan kepada dia. Namun baiknya kalau kawan-kawan di luar sana mau melakukan itu, kasih periode uji coba dulu. Jadi nomor 1, lo harus ngerti perbedaan karakteristik pekerjaan sebelum dipromosikan dan sesudah dipromosikan. Paham bedanya ya? Kalau sebelum dipromosikan, Aldan itu kan apa? Content management, apa? Iya, content planner kan? Ya, itu. Tapi sesudah dia harus ngelit kerjaan 2 orang lain di samping kerjaan dia. Itu yang dia berat tuh di situ. Betul kan? Dan ternyata pada saat ngelit pekerjaan itu bukan pekerjaan yang berat. Yang berat itu dealing dengan orang lain. Yang tadinya temen sekarang harus dilihat sebagai bawahan. Itu ya di kan? situ tuh dia tuh waktu itu sempat nih gue buka lagi di selanjutnya nih. Thank you coach udah buka agak dalam dikit. Dia bilang bahwa karena waktu itu reporter langsung ke gue. Right. Kan belum ada CMO dan seterusnya. Sekarang aja gue masih nyari juga atau masih double job juga kan. Terus dia bilang bahwa iya Pak saya nggak enakan, saya nggak bisa ngelit. Loh kamu harus interrupt. Oh iya ya mungkin kelemahan saya di situ pada saat itu gitu. Itu kali dia nggak bisa interupsi. Dan skill untuk sekarang gue nanya lo deh. Waktu pertama kali kan masih ada yang foto kalau lo follow Instagram gue dan Derry kan, gue sempat foto Derry waktu dia masih zaman hina dina dulu kan. Ya kan lo lihat kan. Yang lo posting itu kan. Yang gue posting tahu. Itu kan. Ya kan yang lo timid banget gitu kan, kayak yang muka lo tuh yang dimana belum ada keyakinan kan. Lu dapet dari Vivi Koster. Iya benar. Benar. Terus. Iya kan. Tapi di momen itu tuh lagi digembleng. Bayangkan pada saat momen itu lu disuruh ngelit yang lain. Apa gak pecah pala lu? Oh, iya. Untuk kerjaan yang ini aja energi lu udah habis. Untuk memastikan gue bisa broadcasting dengan efektif, energi gue udah habis. Ditambah lagi kerjaan yang gue gak pernah ngadepin sebelumnya. Ketemu orang yang gak pernah gue lihat sebelumnya sebagai bawahan gue. Dan dia gak pernah ngelihat gue sebagai atasan. Gimana coba? Nah, jadi to lead itu bukan cuman ada di depan ngelit. To lead itu artinya gini. Nomor 1, lo mampu gak memulai bahasa kuncinya ya. Ini gue pakai bahasa Inggrisnya dulu ya. Difficult high quality conversation. Apa? Difficult high quality conversation. Percakapan-percakapan yang pasti susah. Karena tadinya temen,
Lu mau suruh dia kerja, tapi high quality. High quality itu artinya apa? Lu nggak cuma nyuruh dia kerja. Kalau dia keberatan, lu harus punya standing, lu harus punya keberanian, lu harus punya kenekatan untuk bertanya kenapa? Apakah ada yang mengganggu lo? Gitu. Ada nggak yang bisa gue bantu? Itu kan susah. Apalagi selama ini lu cuma berhadapan dengan setan-setan gepeng ini. Apalagi selama ini yang lo hadapin adalah cuman diri lo sebagai individual contributor. Paham ya? Yeah. Nah, progresi dari individual contributor menjadi team leader, ini gap yang banyak tidak diantisipasi oleh orang, oleh yang dipromosikan, dan yang parahnya oleh perusahaan. Karena perusahaan selalu punya asumsi karena lo jago di pekerjaan sebelumnya, lo pasti bisa ngelit orang. Itu kan ngaco. Kayak lo jago berenang, ya, lo udah jago nih, udah menang di kejuaraan berenang. Ya udah, kalau gitu sekarang lo lomba mobil. Kita bisa ketawa kan? Gimana ceritanya? Orang dari tadinya main baseball menang, disuruh mimpin tim basketball. Meskipun kan itu kan sama-sama olahraga, masa kamu nggak ngerti sih gitu ya? Iya kan? Nah, ini kan kalau kita sekarang menggunakan ilustrasi itu ngerti banget. Iya ya, nggak make sense ya. Iya, tapi kenapa terus terjadi? Kenapa? Karena kita nggak pernah ngelihat konteks beda antara individual kontributor ya dengan team leader. Itu dua hal yang berbeda. Dan artinya orang-orang yang ditunjuk itu sebelum ditunjuk harus dipastikan bukan cuma lo yang yakin sebagai pemberi kerja, tapi orang itu juga yakin. Berarti jabatan politik di sebuah perusahaan BUMN, jabatan politik itu artinya direksi sama komisaris ya. Iya. Berarti dengan adanya undang-undang tersebut boleh ambil dari luar dan seterusnya, itu dibenarkan dong. Contoh, orang kan mikirnya gini kan, gue udah lama-lama nih di PNS atau kementerian atau BUMN ini apa segala macamnya, tapi malah komisarisnya Pak Erick Thohir. Iya kan, dari luar. Gitu, ya kan, misalnya contoh sebut nama gitu ya. Tapi malah menterinya Fulan. Tapi malah direktur utamanya itu berarti benar kayak gitu sistemnya. Biar gini, organisasi apapun itu, baik yang paling kecil atau dalam bentuk yang paling besar, pemerintah Republik Indonesia yang memegang budget 3.800 triliun, 3.600, 3.800. Tahun depan kan naik lagi. Oh, naik lagi ya? Iya kan, yang pasti. Buat bansos berapa? Ih, gunanya kok. Gunanya. Udah menang gitu kan. Ya. Nah, yang menarik tuh gini. Semuanya itu kan butuh kejelasan. Ini dijalankannya gimana? Betul ya? So, kalau udah jelas mau dijalankan gimana, siapa yang ngejalanin? Yang ngejalanin, gue gak selalu suka konsep terbaik sih. Gue lebih senang konsep relevan gak? Makanya ada 3 opsi yang namanya perusahaan. Nomor 1, ya, dia build. Jadi orang-orang yang ada di perusahaan itu, si Aldan tuh kayak lu tuh tadi pendekatan build, ya kan? Tapi build, ya kalau siap. Biasanya kalau ada assessment ya, assessment tuh pengkajian kapasitas lo untuk menjabat posisi yang ada lo harapkan. Itu ada tulisannya gini, oh lo bagus sih, tapi lo baru siap setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Lah gue butuhnya sekarang. Paham ya? Nah, build kan nggak bisa dipaksain karena individunya lah nggak bisa di fast forward kan. Jadi opsi kedua apa? Buy. Nah, buy itu maksudnya apa? Asumsinya gini, karena orang-orang ini berhasil di tempat yang lain yang kayaknya ada kemiripan dari sisi kompleksitasnya, tuntutannya, keriwetannya, kita pakai di sini, kita minta dia pindah. Makanya tadinya mungkin CEO di perusahaan multinasional. Terus diminta untuk jadi CEO di iya kan, kayak Pak Budi Sadikin ya, Pahala Mansuri, orang-orangnya Pak Erick Thohir itu, ya kan, Pak Budi Sadikin sekarang bahkan jadi Menkes. Itu kan sebelumnya apa? Enggak tahu. Sebelumnya dia direktur utama Bank Mandiri. Sebelum di Bank Mandiri apa? Di Bank Bali. Sebelum di Bank Bali di mana? Citibank. Lihat ya, ada progresi. Nah, orang-orang cakap tuh memang punya kecenderungan berpindah-pindah. Bukan karena keinginan dia, tapi karena dia dibutuhkan. Dan biasanya kecakapan itu bukan teknis lagi, tapi bagaimana lu bisa membangun tim, mengelola tim. Jadi pilihan pertama tadi build. Lo nggak punya lo nggak punya cukup orang, tapi lo punya duit. Kasih solusi, udah dapat funding gitu kan. Lo hire CMO, itu namanya buy. Tapi buy itu kadang-kadang mahal banget.
Jadi lo lakukan apa? Borrow, itu 3B. Oh. Borrow tuh dari mana? Terus lo ngomong, Dad, lo ada nggak orang yang mungkin nggak di level CMO lo, tapi di bawah CMO lo? Gue pinjem dong, kasih solusi pinjem dong. Gitu. Dan di antara BUMN itu banyak tuh. Gue pinjam dulu orang lo, boleh nggak? Kayak transfer pemain kalau pemain bola juga rata-rata exactly. pinjem Nah, ya. lo mau pakai strategi yang mana? Lo mau build, takes time, Asik tergantung materinya. juga. Ya kan, lo mau buy, punya duit nggak lo? Dan bener nggak orangnya? Karena jangan-jangan udah buy mahal, nggak nyambung lagi. Iya kan? Dan terakhir borrow. Asik juga tuh materi coachernya 3B ya, build, buy, borrow. Karena kan gini, lo kebutuhan CMO-nya tuh seperti apa? Kalau lo masih bisa handle sendiri, akhirnya lo pegang sendiri, betul nggak? Karena ini critical. Kenapa? Kalau ini dikasih ke orang yang salah, bukannya beban lo berkurang, beban lo bertambah. Make sense nggak? Iya kan? Nah, beban lo bertambah, bukannya lo cuma mesti ngurusin kerjaan, lo mesti ngurusin orang yang ngurusin kerjaan itu. Ya mendingan gua aja. Iya. Gitu. Nah, jadi keselarasan itu yang dibutuhkan. Orang dipromosikan itu, lo dipromosikan itu belum tentu kabar baik. Apalagi kalau lo gak punya kesiapan. Lo cuma senang, dream job gue dan terus gue dipromosikan. No. No, sebelum itu lo mesti tanya karakteristik kerjaannya gimana. Lo cek. Gini, pundak kita sebisa mungkin kuat. Definisi kuat tuh ada 2. Mau dan mampu. Tapi basisnya tuh mau. Karena kalau lo udah mau, lo dimampukan. Rentetan ini abis mau, lo suka. Karena lo mau. Bener gak? Mau, suka, terus akhirnya apa? Karena lo udah mau, mampu abis itu. Lo suka, ya, lo dapet panggilan lo. Clear ya? Kan ini udah jadi panggilan lo sekarang nih. Di depan mic ini udah jadi panggilan lo, gue lihat. Iya nggak? Dengan tentunya ada misi dakwah atau segala macam. Lo ngerasa panggilan hidup lo adalah di sini. Tapi itu nggak akan terjadi sebelum lo memutuskan apa? Mau. Oh iya. Abis mau apa? Suka ya? Suka. Suka tapi dulu, gimana? Emang. Lo mesti suka. Nggak bisa. Lo mau dulu. Abis itu lo akan nakar. Gue suka nggak? Iya benar. Gue jadi ingat ada beberapa, nggak usah sebut lah. Ada beberapa yang curhat. Maaf nih, dia bangun media. Karena katanya waktu itu ikut-ikutan. Dia sendiri jujur duit. lagi. Iya duitnya katanya kenceng. Podcast lagi rame, lagi demand-nya tinggi, bla 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 bla. Tapi maaf, orang yang ngajak ngobrol gue aja, gue lagi nge-screening dia tuh kayak, hai, aku tidak pernah lihat dirimu ada di media gitu. Seakan-akan gue ngomong gitu, kamu bukan broadcaster. Akhirnya ujung ngobrolannya, kenapa dia? Padahal gue udah bikin podcast, susah banget naiknya ya. Kan lumayan AdSense-nya. Ya itu cuma mau ujungnya doang, kan? Tapi gak mau berprosesnya. Iya nah. Jadi coba deh, mau itu keputusan loh. Susah juga ternyata ya. Bukan. Enggak. Keputusan, bukan susah. Keputusan. Apa yang membuat lo mau dari tadinya lo sebagai anak klimis main musik, terus lo bilang gue mau deh belajar lagi di broadcasting. Kan itu keputusan lo. Berapa banyak orang dipromosikan, ya, mereka siapnya menerima jabatannya, tapi nggak mau menjalani prosesnya. Iya. Makanya susah tuh untuk nemu kesukanya ya. Iya. Karena lu harus mau dulu sebelum suka. Abis itu lu dapet panggilan. Nah, mau itu juga pintu gerbang untuk mampu. Kalau lu udah mampu, lu jadi bisa. Kalau lu udah bisa, jadi piawai. Udah. Berapa banyak waktu lo dulu digunakan untuk menganalisa, bikin konten atau segala macam. Iya. Gue yakin berminggu-minggu. Iya. Sekarang bermenit-menit, betul nggak? Amin. Insya Beberapa Allah. malah gimana? Lo butuh gue ngapain? Oke, backgroundnya apa? Kayak percakapan ini kan kenapa gue sama lo relatif mudah melakukan ini? Karena kita berasal dari apa ya? Bukan suku ya, perguruan yang sama. Tribes apa sih? Perguruan. Iya. Kita ngerti. Yang penting disepakati adalah kita mau ngomong apa, angle-nya kayak gimana. Abis itu udah nggak ada ya, kawan-kawan di sini nggak ada Rene sama Derry sebelum omongan ini kita ada berjam-jam untuk meneliti. Nanti gue ngomong ini ya, terus ntar lo timpalin ini. Ntar kalau ini gini gimana? Udah nggak ada. Ini kenapa? Maaf, bukan takabur, tapi kami sudah melalui 10.000 jam kami untuk mengatakan ini udah kepiawaian yang bicara. Kepiawaian lagi-lagi gak ada hubungannya dengan berapa banyak yang nonton gitu ya. Iya. Tapi kepiawaian itu terjadi karena lu udah melalui proses. Mau, mampu, bisa, piawai. Ya.
Ini Dan lu sekarang maunya piawai doang. aduh susah. Ya mimpi lah. Iya betul. Ini nyambung yang tadi barusan ya beberapa detik yang lalu. Maksudnya adalah disuruh disclaimer di sini bukan maksudnya ketakabur atau mungkin ngerasa bisa enggak. Karena kita juga di bidang lu sekarang juga kita nggak bisa Nggak gitu bisa. ya. Apa kalau gue mau ngelanjutin lagi adalah kayak tadi kita mau menuju ke sini aja. Hayahi ngomongin umroh apa segala macamnya. Udah jam 8 malam nih habis sholat isya tadi kita bareng-bareng kan. Yaudah yuk jalan, udah mau deket pintu studio. Ngomongin apa kita coach? Briefnya sambil jalan sampai masuk. Kita bahas promosi ya, begini duduk tek. Ini bukan contoh yang baik kalau lo mau memulai sesuatu. Kalau lo punya planning lebih bagus gitu. Oh iya Tapi betul. Kami diuntungkan kenapa? Karena udah kenal lebih dulu, berasal dari perguruan yang sama, ya, dan memahami konteks proses ngobrolan di seperti ini nih gimana. Nah, ini loh yang gue pengen paham, gue pengen nancepin di kepala-kepala lo semua ya, bahwa kalau lo tuh dipromosiin, itu baru pintu gerbang kabar baik. Jadi jangan ngelihat itu sebagai langsung kabar baik. Ya, gue aja baru tahu loh. Gue pikir kayak yang mengenai ya maaf ya kita balik lagi ke Aldan tadi kan. Dan kamu begini. Jujur gue pun juga minim ilmu di dunia HR. Aldan juga ngeliatnya, wow kabar baik, ini peluang. Saatnya aku jadi manajer. Batu loncatannya di sini. Oke pak, siap pak, saya ambil pak. Ngapain pak? Ya kamu ngelit begini. Siap pak. Seminggu kemudian, Pak, saya balikin lagi insentifnya Pak. Saya nggak kuat Pak. Kan jadi gitu kan? Difficult high quality conversation. To really listen. Alat-alat ini bro, bikin lo tuh susah listen. Bener gak sih? Gue baru tadi salah satu klien gitu ya, gue ngobrol dengan C-levelnya. Dia bilang gini, zaman gue muda dulu ya coach katanya. Lo ngebayang gak ada momen dimana kita dengan enak bisa duduk bareng, gak ngomongin kerjaan sama bos kita, cuman ngobrol aja. Dan ini susah, kenapa? Karena tim dia sekarang pokoknya gini, ada apa sih? Udah kasih tahu ujungnya apa. Jadi gini, nangkep gue. Nggak sabar, nggak mau kenal bahkan. Gengsi tuh. Iya. Dan ini udah di posisi senior. Ya, udah middle management. Nah, kita pekan depan bahas nih, menarik nih. Kenapa di organisasi manapun yang patah duluan itu middle managementnya. Kita bahas malah di situ ya patah ya. Yang patah duluan tuh pasti middle managementnya. Tapi lo kalau melihat fenomena ini, lo perhatikan deh, banyak hal lo matahin batang. Batang patahnya di mana? Kalau lo mau matahin batang, patahnya di ujung sini apa sih? Di tengah. Oh iya. Kapal kalau patah di mana? Tengah. Kastengels. Kalau lo mau patahin di mana? Tengah. Ya. Organisasi, tengah. Nah, tengah ini yang paling tidak siap. Nah, ini kabar-kabar promosi yang gagal itu seringkali terjadi dari bawah ke tengah. Oh iya. Ini pas lagi musim bola juga gue nggak tahu nih nyambung apa enggak nih, kayak gue bakal diserang para coach bola, tapi kayaknya menurut gue ini pakai ideologi gue aja ya. Kenapa ada istilah playmaker? Dia ada di mana, Dim? Tengah. Pembuat permainan. Gelandang, dia lebih tahu posisinya, di mata dia harus main screening. Sebelum terima bola dia screening dulu mana temen gue di mana. Itu berat itu. Jadi agar nih pembuat permainan jadi lebih indah, lebih atraktif, ofensif dan seterusnya. Di situ tuh tengah tuh. Ngebayang nggak kalau ada orang sukses banget ngejual program bola, terus dia diminta jadi playmaker di lapangan, atau sebalik. Ya itu kan yang terjadi di banyak organisasi kita kan. Karena keberhasilan lo di satu tempat, otomatis dipersamakan lo akan berhasil di sini. Salah. Karena karakteristiknya beda. Dan playmaker ini gimana bisa jadi playmaker? Lo mesti lihat, dia pasti dulu pernah di gelandang, dia pasti dulu pernah di back, dulu pernah di forward, akhirnya di playmaker. Betul nggak? Susah tuh tengah tuh. Itu paling susah, biasanya pemain paling matang. Betul kan? Gitu. Dan ini Safi itu berat banget tuh kerjanya tuh, dia tuh pemain bola yang tengah-tengah Hernandez. tuh. Ya. Ya, Ozil dan kawan-kawan berat banget itu kerjanya tuh. Zidane. Nah, kalau gitu kita lihat aja dari tayangan kita yang pekan lalu dong, Dim. Itu masih nyambung tuh. Sekali kita baca-baca komen-komennya. Gue pengen apresiasi kawan-kawan yang sudah komen. Ini yang mana? Yang pekan lalu ya? Yang dream job. Masya Allah. Kalau kosernya emang stabil ya, minimal 10.000 ya. Masya Allah. Nih. Alhamdulillah coach, dream job saya tercapai. Mulai dari kita masuk SMA, ITT Telkom, bisa dapat kerja. Kadarullah yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berkata pada ibu kurang lebih, anakmu jadikan dokter biar gak susah seperti. Coba Mor, baca selengkapnya dong. Seperti saya, kalau ada keluarga sakit gak bisa berbuat apa-apa.
Akhirnya saya memilih Masya sekolah dokter, Masya Allah. Oh ini dream job, nih keberhasilan dream job nih coach. Iya. Saat ini sedang sekolah spesialis, mohon doanya. Semoga Allah mudahkan. Nah, spesialis itu kan artinya lo tetap jadi individual kontributor. Iya. Iya. Huh. Bayangkan ya, gue mau ilustrasikan ke promosi yang sekarang ya. Lo berhasil jadi dokter, dokter umum, terus habis itu lo diminta untuk ngelit rumah sakit. Beda kan? Iya. Lo berhasil mendiagnosa pasien, terus lo diminta untuk ngelit dokter lain. Maaf ya, dengan segala hormat, interaksi gue sama para dokter itu kan profesi yang egonya gede banget gitu ya. Lo harus ngelola ego-ego gede itu. Gimana coba? Dengan segala hormat gitu ya. Gue gak mengatakan semuanya. Masya gitu. Allah. Iya. Nah ini seru nih. Duryudana. Dream job gue analisis improvement. Nggak tahu ya coach, jangankan melakukan, dengernya aja atau bahkan baca kata-katanya aja ini bikin hati semangat banget. Iya. Ini passion bukan sih? Iya kan tadi gue daripada nyebut kata-kata passion yang ada di kepala lo tuh beda-beda gitu. Ada yang mikirnya hasrat, ada yang mikirnya hobi, ada yang mikirnya kerjaan. Gue lebih seneng pakai kata yang lebih simple. Artinya lu udah memutuskan, Duryudana, bener nggak? Iya. Memutuskan untuk suka. Iya. Dari Kan mau nggak ke bisa suka dipaksa. ya. Iya. Iya kan? Karena dia udah memutuskan mau, dia suka. Betul ya? Dan abis itu dia akan terus bisa mengembangkan diri. Tinggal tunggu waktu lo mendapatkan panggilan lo. Tapi konteksnya kan belum ada. Analisis apapun bisa dianalisis. Kenapa Amin kalah? Itu kan bisa dianalisis. Iya, betul. Kenapa Prabowo menang? Itu kan bisa dianalisis. Tapi sebagaimana juga yang bisa dianalisis adalah kenapa populasi manusia di Northern Hemisphere turun sementara di Southern Hemisphere naik. Itu kan semua analisis. Analisis itu lo mesti bangun konteksnya. Nah, untuk itu lo mesti dapat panggilan lo tuh apa? Karena analisis improvement itu alat. Nah, alat itu mau digunakan untuk apa? Menganalisis apa, mengimprove apa? Nah, baru lo dapat lengkap tuh. Ini enak ya kalau kita bedah untuk yang di middle management apa segala macam di pekan-pekan. Kebanyakan perusahaan itu gagal total. Maaf dengan segala hormat dari gue sayang sama lo, tapi mayoritas itu melakukan kesalahan yang lo lakukan. Penunjukan itu intuitif. Feeling gue ya itu kayaknya lo sanggup. Tuh kan? Iya. Iya kan? Salah nggak? Itu 50% benar, tapi celakanya 50% salah. Tinggal nunggu waktu mana yang lebih dominan. Kenapa nggak lo kemudian sempurnakan? Nanti kita akan bahas bahwa ternyata ada cara lain yang lebih efektif. Lo mesti ngelihat dia, kinerja dia, dan kemudian lo mesti pasangin sama bagaimana dia dilihat oleh teman-temannya. Kalau dia udah punya bawahan sama bawahannya dengan atasannya, namanya 360. Nah, itu nanti akan kelihatan nih. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi nggak cuma dari sendiri, nanti ada dari Renat, ya kan, ada dari temennya. Kalau dia belum punya bawahan, dari teman-teman yang lihatnya gimana sih? Itu akan lebih foolproof. Oke. Gitu. Ya udah, coba aja mungkin teman-teman absen deh. Gue mau tahu. Mungkin kayaknya mereka cerita tuh bahwa kondisi sekarang tuh posisi mereka lagi ada di middle management. Mungkin atau pernah dalam pengalaman hidup lo dipromosikan dan berhasil, atau dipromosikan dan gagal. Ceritakan. Karena kebanyakan kan gini, ini kan walk of shame banget ya. Udah hari Senin dinyatakan berhasil, Senin berikutnya lo kembaliin jabatan. Itu kan walk of shame. Maaf ya Aldan ya. Bener gak? Tapi Aldan gak sendiri. Banyak yang seperti itu. Dan lebih parah lagi, banyak yang kemudian apa? Self-doubt. Tuh kan gue gak bisa mimpin. Emang gue bagusnya gini-gini aja. Iya ya. Bener gak? Itu malah membahayakan ke dirinya dia sendiri. Berbahaya. Dan memang tidak disangka, maksud gue gini, tidak boleh disalahkan juga. Ada beberapa orang yang seumur hidupnya menjadi individual kontributor. Stand up comic tuh apa bukan individual kontributor, bro? Iya sih, harusnya iya. Iya kan? Iya. Tapi CEO itu nggak bisa individual kontributor. Manajer nggak boleh individual kontributor. Individual kontributor tuh orang yang berkontribusi sendirian. Kalau yang ini, aduh, FVP lagi ketemu, tapi gue kayaknya lupa save deh FVP-nya. Bagus deh coach. Apa tuh? Bentar. Gue save nggak ya? Enggak deh kayaknya. Dia foto ibu-ibu, terus tiba-tiba dia bilang, dia cuma kasih keterangan di atasnya. Umur 43 tahun. Belum menikah, belum punya anak, dan selama umurku ini aku masih bekerja dan aku ya hidupnya masih tetap kerja menjadi budak korporat gitu katanya. Itu menurut lu salah apa enggak? Ya enggak salah, maksud gue 43 tahun. Loh, kan yang dihitung itu makanya dia kerja loh. Dia kalau dari captionnya bukan jadi bos. Budak korporat aja kalau istilah anak sekarang. Gue kasih tahu ya. Salah satu orang yang
ini maaf ya, klien gue dulu tuh rokok. Oke. Dan salah satu orang yang bayarannya paling gede, hampir sama dengan direksi dan CEO, selisihnya nggak jauh lah, adalah individual kontributor. Kerjaan dia cuma satu, Yaitu dan hanya dia sendiri yang bisa mengerjakan. apa tuh? Menakar bau tembakau. That's it. Ini salah satu ini pencapaian gue waktu masih jadi recruiter. Kenapa? Karena nyari orang kayak gini susah banget. Gue nemunya adalah waktu itu alhamdulillah ditemukannya di perusahaan yang memproduksi oil essence. Jadi dia punya sensitivitas di hidung, dan dia nggak cuma punya sensitivitas di hidung, dia latih. Jadi sangat sensitif hidungnya. Tapi dia bisa nggak ngomong sama orang lain? Bisa nggak dia menggerakkan orang? Nggak bisa. Berarti nggak akan naik dong jabatannya di situ-situ aja. Enggak, tapi kan ini perusahaan yang membutuhkan dia secara absolut. Yeah. Di perusahaan-perusahaan kayak Apple gitu ya, atau di Samsung itu ada beberapa individual kontributor yang spesifik. Dia itu cuman ngomongin apa coba? Screen. Dia itu cuman ngomongin prosesor. Dia itu cuman ngomongin sambungan. Oh, ada tuh. Ada. Iya. Dan ini sangat senior. Iya. Gue pernah ke satu agensi, gue nggak mau nyebutin namanya, di daerah Duren 3 kata dia inisialnya. Itu untuk tentang broadcast dan master control. Gue pernah waktu itu diajak ke room tour gitu ya, studio tour. Tua banget. Rambutnya putih, tapi cuma dia doang di situ orangnya. Der, tuh orang gue rekrut umur berapa, Der? Yang membawi itu 67, 67 Der. Dan dia kerja kemudian sekitar 12 tahun kalau gak salah di perusahaan rokok. Itu kan berarti sampai 80 tahun. Jadi jangan bilang 43 jadi budak korporat. Dia juga budak korporat, tapi ada yang membedakan. Dia itu kerja bukan kebutuhan. Dia itu kerja, dia putuskan mau. Suka, panggilan. Mau, mampu, bisa, piawai. Tuh. Kita tunggu teman-teman deh kalau gitu ya. Ya, kita bahas. Kita sebut aja middle management trap. Ya, promosi ke situ, dan kenapa ini banyak kesalahan di organisasi. Buat lo yang UMKM itu juga penting diperhatikan. Ya, apalagi lo yang juga ada di korporasi. Ya, dulu gue pernah sebelum dekat belajar terus-terusan sama Coach Arne, ya kan sempat salah langkah juga. Iya. Nah, itu penting tuh. Gitu. Dan pokoknya ilmunya tadi apa? Nomor 1, 3B. 3B. Build, buy, sama borrow. Kalau lo leader di perusahaan lo tinggal pilih. Itu juga lo boleh ceritakan. Kalau lo nggak cerita tentang promosi, cerita tentang 3B itu, ya. Kita tunggu ya. Ntar kita bahas lagi di komen ya. Oke. Kita kasih solusi.